Baiklah, mari kita lanjutkan kembali video tutorial cara mengelola admin website Steeper. Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara untuk mengupdate bagian bawah website di halaman depan ya, yang berwarna hitam ini, latar belakang ini. Ini biasa disebut footer ya, pada website ini disebut footer bagian bawah ya. Jadi ini bagian footer namanya. Nah, kita akan mencoba untuk mengupdate isi dari bagian footer ini ya. Di sini ada 4 bagian, 1, 2, 3, dan 4 ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke menu admin webnya ya. Kita masukkan dulu username-nya, passwordnya, ya sudah masuk di login admin panel webnya. Nah, pada tutorial sebelumnya kita untuk mengupdate halaman depan front-page itu ada di artikel home ya, yaitu di edit with Elementor. Nah, untuk footer ini dia beda ya, dia terbuat bukan dari halaman pages ya, dia terpisah yaitu. Caranya adalah sebagai berikut. Kita pilih di menu admin panel ini, kita pilih, dia bukan page ya, kita pilih di bagian appearance ya, appearance, lalu kita pilih customize ya. Kita tunggu. Ya, tampil seperti ini. Jadi berbeda ya, untuk footer bukan di menu pages ya, tapi kita pilih di appearance, lalu kita pilih customize ya. Di bagian setelah terbuka, mengklik customize, tampil seperti layar ini, lalu kita pilih di widget. Widget, kita klik di sini. Nah, di sini ada footer 1, footer 2, footer 3, footer 4. Coba kita kembali ke website kita ini. Ini dia beri nama footer 1, footer 2, footer 3, dan footer 4 ya. Jadi ada 4 kolom. Kita buka sekarang di footer 1. Berarti yang ini ya, yang kolom pertama ya, ini footer 1. Kita lihat isinya. Nah, di sini berupa posting kumpulan berita. Ya, judulnya kan kumpulan berita, kelihatan kan di sini kan? Ya, kumpulan berita. Ini kita bisa ganti, kita klik pecah dia. Tadi begini kan? Saya klik ini pecah dia ke bawah. Nah, titelnya kita bisa ganti, ini kumpulan berita. Lalu number 3 ini artinya hanya 3 artikel yang tampil di footer tersebutnya. Terserah kita mau tampilkan berapa artikel. Lalu di sini dia mengambil artikel yang ada di post ya, post. Lalu ini berdasarkan kategori, dan ini adalah kategori yang ditampilkan di footer ya. Misalkan ini kita lihat perubahannya ya. Ini ya, ini ada 2 kategori yang saya tampilkan ya untuk latihan ini ya, yaitu di berita dan pengumuman. Baik, sekarang kita coba ganti ini menjadi hanya kategori berita saja misalkan. Berita, oke. Coba kita lihat ya dari sini ya. Dari sini kita lihat bagian bawah. Kita gulung ke bawah. Ya, di sini hanya tampil artikel yang ada di kategori berita. Coba kita kembali lagi. Ini kalau menambahkan kategori yang lain pakai tanda koma ya, koma sesuai petunjuk ya di sini. Gunakan tanda koma. Lalu kita misalkan mengetik pengumuman.
Ya, dia tampil tiga ya. Misalkan ini saya ganti lagi, misalkan kategori prestasi, lalu dengan kategori kerjasama misalkan ya, kerjasama. Dia akan tampilkan kategori prestasi dan kerjasama ya, berita yang terbarunya ya. Di sini kebetulan hanya satu artikel yang ada di prestasi dan ada satu di kerjasama, jadi dia tidak menampilkan tiga ya. Di sini maksudnya maksimal tiga. Oke, ini kita kembalikan saja. Jadi ini di kolom pertama ini hanya menampilkan kumpulan artikel ya, bisa beberapa kategori yang kita bisa tampilkan. Silakan diubah sesuai kebutuhan. Kita kembalikan lagi. Berita, berarti ini kategori berita yang ada di post ya, di kumpulan artikel-artikel di post ya, lalu dengan pengumuman ya. Oke, pengumuman. Ya, sudah kembali lagi. Baik, ini sudah, kalau sudah ada perubahan kita harus klik publish, tapi kita belum selesai ya. Ini sudah, baru kita klik tombol panah ke kiri ini untuk keluar dari menu footer 1. Sekarang kita masuk ke footer 2. Footer 2 itu adalah link tautan. Link tautan yaitu menghubungkan link di luar dari website, jadi alamat di luar dari website kita. Ya, ini link tautan, kita klik saja biar pecah. Nah, di sini kita bisa ganti judulnya apa, terserah. Lalu misalkan di sini ada tulisan web shipper. Jadi di teks ini ya, di teks pertama ya, ini kita bisa rubah. Lalu di sini alamat URL-nya, alamat websitenya. Ini hanya sebagai contoh. Ini kita bisa ubah sesuai kebutuhan ya. Ini hanya sebagai contoh. Lalu di teks kedua ini data pendidikan ya. Ini juga kita bisa ganti. Atau kita tambahkan lah Kemendikbud. Cuma kepanjangan ya, jadi kita harus pandai-pandai nih, pendidikan kepanjangan ya. Oke, ini kita hapus lagi ya. Jadi harus pandai-pandai juga menggunakan panjang kalimatnya agar tidak pecah tampilannya, karena ini dibagi 4 kolom misalkan ya. Lalu di sini alamat websitenya kita copy, baru kita paste di sini ya. Lalu berikutnya yaitu di teks 3 sama ini ya, Kemendikbud ya. Nah, teks 3 ini tadi ya, data pendidikan, ini linknya ini. Teks 3 ini linknya ini. Oke. Lalu yang keempat, ini kita klik di sini. Oke, keempat, di sini rencana strategis, ini kita ganti saja. Misalkan website, terserah website apa yang kita inginkan, entah website Kopertis misalkan, apa? Kopertis ya, ini contoh aja, Kopertis misalkan. Kalau ini Kopertis, coba kita klik di sini dulu, di tab sini Kopertis ya. Kopertis misalkan wilayah, saya tidak hafal wilayah Papua di mana itu. Kopertis berapa dia? Kopertis berapa dia? 15 ya. Ini contoh saja ya. Misalkan ini apa ini? Ya, misalkan ini linknya. Ini linknya. Coba kita langsung. Oh, ini berita ya. Oh, ini berita ya. Bukan link Kopertis ya.
Oke, link web properties misalnya, link web properties properties 3. Properties berapa dia? Properties Papua, properties berapa? Properties 15 ya. Oke, properties 15. Delapan. Coba ini website apa ini? Ya, misalkan ini ya, link websitenya saya nggak hafal ya, belum ketemu. Nggak masalah, ini hanya buat latihan saja. Ini kita copy saja, lalu kita klik kanan, kita copy, lalu di sini properties ya, kita masukkan link URL yang tadi kita copy, klik kanan, paste, oke, sudah berubah ini kan. Nanti kalau diklik dia akan menuju ke ini, lalu di bawahnya kita bisa tambahkan kelima itu apa, misalkan pusat penelitian apa, ini kok masih kosong, ini sebagai latihan saja. Oke, kalau sudah ini kita publish saja supaya tersimpan keseluruhan. Baik, sekarang kita coba refresh, kita lihat hasilnya. Refresh ya di website stiperstar.ac.id. Ini coba kita klik. Ya, dia akan menuju ke link yang tadi kita sudah copy ya. Oke, itu di bagian kolom kedua ya, di footer 2 itu ya. Oke, sekarang ini footer 2 kita masih aktif di sini ya. Kita back saja. Sekarang kita ke bagian footer 3. Footer 3 di sini ada dua bagian. Karena di sini ada berbentuk teks dan di sini ada social link ini ya, kita lihat ya. Nah, yang teks ini isinya apa? Ya, ternyata di sini kita memasukkan gambar ya, gambar logo dari Stiper, lalu kita mengetikkan alamatnya ya, ini ya. Jadi ini dibuatnya di sini ya. Oke, kita biarkan saja. Sekarang itu tadi di footer 3. Oke, ini kita klik dulu di sini ke atas. Nah, sekarang di social link di bagian sini ya, link sosial medianya. Oke, kita klik. Nah, di sini social linknya kita gulung ke bawah pakai tombol keyboard ke bawah, kita cari. Kita akan mengisi. Nah, di sini ada Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube ya. Nah, yang tanda-tanda bintang ini kita isi link dari Twitter kampus tersebut ya. Sebagai contoh, misalkan saya mengetik Twitter saya, misalkan Twitter ya. Ini kebetulan saya ambil contoh, kita akan melinkkan Twitter kepunyaan saya ya. Oke, ini kita copy di bagian atas ini, kita klik kanan, kita copy, lalu kita klik di sini di bagian admin tadi ya, admin ini, baru kita klik kanan, baru kita paste. Nah, sudah kan, lalu kita publish.
Nah, setelah kita publish, lalu kita pilih di tab sebelahnya ya, yaitu di website Steeper halaman depan. Kita refresh dulu, kita reload, kita lihat hasilnya. Oke, sekarang ini tadi kita sudah isi ya. Kita lihat di baris status ada tampil kan, di baris status bagian bawah kelihatan ya, Twitter Rudy Web Design. Nah, sekarang kita klik, maka begitu klik pengunjung langsung diarahkan ke alamat Twitter milik kita ya. Oke, nah seperti itu ya. Oke, kita tutup. Nah, begitupun dengan Facebook. Kita buka dulu alamat Facebooknya. Setelah kita login, lalu kita copy link dari Facebook tersebut ya. Di Facebooknya terbuka di sini. Ini kita copy linknya ya. Kita blok, kita copy. Sama seperti cara di Twitter ya. Kita copy, lalu kita masukkan di Facebook sini ya. Edit, paste link dari Facebook. Begitupun Instagram sama. Oke, saya kasih contoh lagi yang lain lah. Misalkan saya menggunakan Instagram saya ya. Instagram saya. Sorry. Ya, ini Instagram saya. Ya, misalkan kita mau ambil linknya. Ya, ini Instagram saya. Ini kita klik di sini linknya, baru kita copy. Setelah kita berhasil membuka Instagram kita ya, kita copy, lalu kita masukkan di kolom sini, kita hapus, kita klik. Oke, sudah. Lalu apalagi nih, Facebook, ini Instagram sudah, Facebook ya, sama caranya ya. YouTube channel juga, misalkan YouTube channel. Oke, di sini YouTube channel. Saya klik di sini mouse-nya, baru saya gunakan tombol anak panah ke bawah. Kita gulung ke bawah, ada di bagian akhir ya. Jadi saya beri tanda-tanda pagar bintang ini artinya aktif ya, akan digunakan ya. Jadi seperti ini, kalau misalkan kita beri tanda pagar, ya dia akan aktif ya. Ini huruf V ya, tapi ini saya tidak gunakan. Nah, YouTube channel sama. Kita tinggal mengaktifkan YouTube-nya. Misalkan di Steeper juga harus memiliki YouTube channel juga ya, dibuat YouTube channel ya. Misalkan ini channel saya misalkan ya. Nah, ini tinggal di copy saja linknya ya, klik kanan copy, lalu kita ganti di sini, baru oke, klik kanan paste, kita publish. Sudah, lalu kita refresh, lalu kita reload, kita coba pengaruhnya, lalu kita coba misalkan klik ini YouTube channel, maka dia akan mengarah ke YouTube channel milik kita ya. Itu cara untuk mengisi link dari sosial media milik kita. Oke, ini kita kembalikan saja. Tadi hanya sebagai contoh, saya beli tanda pagar. Oke, lalu saya gulung lagi ke atas. Kita cari lagi. Kita gulung. Oke, ini Instagram. Banyak kan ya. Oke, kita gulung ini. Oke, ini kita hapus, kita blok. Kita ganti dengan tanda pagar, karena kita akan gunakan nanti. Lalu oke, ini ya yang Instagram, kita hapus lagi, kita beri tanda pagar ya. Ini sudah kosong lagi ya. Twitter sudah hilang ya. Twitter.
Oke. Coba kita cek lagi, gulung. Twitter, oke, oke. Kita gulung ke bawah. Oke, YouTube. Oke. Itu ya di bagian footer 3 ya. Oke, kita back saja di bagian sini ya. Jadi tadi di footer 3 ini ada dua bagian. Ini kita klik saja ke atas biar nutup. Jadi ada dua bagian teks isinya ini ya. Lalu sekarang di bagian footer keempat ini kita klik saja mundur ke belakang, kita masuk di bagian footer 4. Nah, footer 4 ternyata ada dua bagian ya, galeri dan modul untuk penerjemah website kita ya. Oke, yang kita bisa mainkan, coba sini kita klik pecah ke bawah. Nah, ini judul dari modul yang ada di footer 3. Ini galeri foto kebetulan karena berisi kumpulan-kumpulan foto ya. Nah, di sini kita bisa edit foto-fotonya ya. Ini kita bisa hapus. Kita bisa hapus. Ya, kita bisa hapus ya. Hapus lalu kita update saja. Oke, kita update. Ya, maka jumlah fotonya berkurang. Nah, kita edit lagi. Misalkan kita tambah lagi ya. Terserah fotonya. Ini add to gallery. Oh, sama ya. Berarti ini nggak usah. Ini sembarang gambar. Ya, misalkan ini kita add to gallery. Oke. Kita tambah lagi gambar yang lain, misalkan ini mungkin. Oke. Ya. Satu lagi ya. Ini. Misalkan ini add to gallery. Oke, kita update. Ya, maka sudah bisa diupdate kembali foto-fotonya. Baik, ini tadi sudah yang galeri, judulnya kita bisa ganti. Lalu ini kita klik saja biar gulung. Nah, ini di bagian translator. Nah, di sini hanya kita ubah judulnya saja. Ini modul sudah diprogram ya, jadi otomatis nanti akan mengubah website ke versi bahasa yang dipilih, entah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Ini tidak perlu kita ubah ya. Jadi itu di footer bagian 4 ya. Oke, setelah itu kita publish saja. Oke, kita anggap sudah selesai untuk mengupdate bagian footer pada website kita. Oke, di tanda kali aja kita klik. Ya, itu cara untuk mengupdate isi dari modul-modul yang ada di footer ya. Jadi kita memilihnya melalui menu appearance dan customize. Ya, kita coba sekali lagi ya. Agak lambat. Oke, lalu kita pilih di bagian widget. Ya, tampil ada 4 footer ya. Footer 1, footer 2, footer 3, dan footer 4. Ya. Oke, cukup mudah ya untuk mengupdate isi dari modul-modul yang ada di footer website kita. Kita keluar. Oke, demikian penjelasan saya di video ini bagaimana cara untuk mengupdate isi bagian website, yaitu yang disebut dengan footer bagian bawah ini ya, yang terdiri dari 4 footer, footer 1, footer 2, footer 3, dan footer 4. Terima kasih.